Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan. Apabila perlu, ditambah dengan informasi, bukti, dan data untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Hasil debat biasanya menghasilkan sudut pandang baru yang bisa diterima kedua belah pihak. Unsur-unsur debat. Yang pertama, mosi. Mosi adalah hal atau topik yang diperdebatkan. Adanya mosi sangat penting karena di dalam sebuah debat terdapat pihak pro dan kontra. Di sini ada beberapa contoh mosi. Contohnya yang pertama, ujian nasional tidak dapat dijadikan tolak ukur kemampuan siswa. Di dalam perdebatan nanti akan membentuk tim pro dan tim kontra. Tim pro akan setuju dengan pendapat ini dan akan memberikan sebuah alasan yang mendukung dengan mosi. Begitupun sebaliknya, dengan tim kontra akan menolak mosi ini dengan memberikan alasan-alasan yang menolak tentang mosi tersebut. Contoh mosi yang kedua, perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Ini nanti sama, ada tim pro setuju dan kontra yang tidak setuju atau menolak. Yang ketiga, banyak tayangan televisi yang merusak moral bangsa. Contoh mosi yang keempat, seluruh mata pelajaran SMA di Indonesia harus menggunakan bahasa Inggris. Dan yang kelima, penggunaan bahasa asing menunjukkan rasa nasionalisme yang makin berkurang. Unsur yang kedua, tim afirmasi. Tim afirmasi atau tim pro adalah tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan atau mosi. Debat harus memiliki pihak pro atau pihak afirmasi yang setuju terhadap mosi yang telah diberikan. Pihak pro akan memberikan pidatonya terlebih dahulu mengenai alasan mengapa mendukung pernyataan di dalam mosi. Dan yang ketiga, tim oposisi. Tim oposisi adalah pihak yang tidak setuju atau menentang mosi yang diberikan, dan pihak oposisi akan menyanggah pernyataan dari pihak afirmasi. Dan unsur yang keempat, tim netral. Tim netral adalah pihak yang memberikan dua sisi baik dukungan ataupun sanggahan terhadap mosi. Maksudnya pihak ini tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap salah satu pihak. Dan unsur yang kelima, moderator. Moderator adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan. Dalam debat harus ada moderator yang bertugas memimpin dan mengatur jalannya debat. Tata tertib debat memperkenalkan masing-masing pihak dan menyampaikan mosi akan dilakukan oleh moderator. Dan unsur yang keenam adalah penulis. Penulis atau notulen adalah orang yang menulis kesimpulan suatu debat. Notulen bertugas mencatat hal-hal terkait debat yang sedang berlangsung. Misalnya, mosi debat, pernyataan moderator, penyampaian masing-masing tim atau pihak, dan hasil keputusan akhir. Adapun fungsi dan manfaat debat, yang pertama, untuk melatih mental dan keberanian. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan solutif. Yang ketiga, untuk memantapkan pemahaman konsep. Dan yang keempat, untuk melatih sikap kritis. Tujuan debat, yang pertama, melatih keberanian mengemukakan pendapat. Yang kedua, melatih mematahkan pendapat lawan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah. Yang keempat, memantapkan pemahaman konsep seseorang terhadap materi atau pelajaran yang telah diberikan.
Yang kelima, melatih seseorang untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang sudah diberikan. Adapun struktur debat, yang pertama, pengenalan. Pada tahap pengenalan, setiap tim, baik tim afirmasi dan tim oposisi dan tim netral, memperkenalkan diri. Yang kedua, penyampaian argumentasi. Pada penyampaian argumentasi ini, setiap tim menyampaikan argumentasi terhadap topik yang dimulai dari tim afirmasi, kemudian tim oposisi, dan diakhiri dengan tim netral. Dan yang ketiga, debat. Pada debat, setiap tim mengomentari setiap argumen dari tim lain. Dan yang keempat, simpulan. Pada simpulan, setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya. Dan yang kelima, keputusan. Keputusan debat diambil dari hasil voting, resolusi, dan sebagainya. Adapun kaidah kebahasaan debat, yang pertama, kaidah bahasa Indonesia yang digunakan harus benar sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa. Yang kedua, ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima akal sehat atau logis, tepat, padat, hanya memiliki satu makna, langsung menuju sasaran, runtut, dan sistematis. Dan yang ketiga, kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya atau denotatif. Tata cara debat yang pertama, memahami dan menjalankan peraturan debat yang telah disepakati peserta dan anggota debat. Yang kedua, sebaiknya pertanyaan yang diajukan disampaikan dengan profesional, tidak menghina, menguji, maupun merendahkan lawan. Pertanyaan juga tidak boleh menyerang lawan secara pribadi, tapi fokus ke permasalahan yang sedang dibahas. Berikutnya, ajukan argumen dengan analisis yang kritis, masuk akal, runtut, jelas, dan tidak terbata-bata. Berikutnya, dalam menyampaikan gagasan, kenali dan pahami kelemahan maupun kelebihan yang dimiliki lawan. Argumen yang disampaikan tidak perlu terlalu banyak, karena waktu yang terbatas. Menyajikan gagasan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, buatlah kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final dengan kalimat yang lugas dan langsung menuju ke titik celah lawan. Nah, itu tadi materi debat Bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan mohon dukungan like, komen, share, dan subscribe di channel ini agar kami semangat untuk membuat konten berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.